Ya, pemirsa sambil menanti jalannya persidangan ini, pemirsa kita bergabung dengan pakar hukum pidana, ada Bapak Nikolai Aprilindo. Halo, selamat pagi Pak Nikolai. Selamat pagi Pak Nikolai. Selamat pagi. Pak Niko, ini sidang dibuka namun tanpa audio. Bagaimana pendapat Anda, Pak Niko? Ya, itu patut dipertanyakan apakah itu ada masalah teknis atau memang ada satu kesengajaan. Itu seharusnya semua sidang itu kalau di apa namanya di live kan itu harus ada sesuatu mungkin masalah teknis ya. Oke, kalau ini Halo, alasan dari, ya Pak Niko bisa halo, mendengar suara saya dengan jelas Pak Niko? bisa. Oke, Ya, Pak Niko, gimana? kalau alasan dari pengadilan ini karena menyangkut hal esensi hukum acara, yaitu pembuktian yang tentu berpengaruh terhadap putusan sehingga audio tidak dinyalakan untuk publik. Ini kalau menurut Anda alasan seperti ini logis atau tidak, Pak Niko? Enggak logis itu. Masalah esensi pembuktian itu namanya dibunyikan suaranya. Dulu kasus Ahok itu bagus itu. Pengadilan melakukan hal yang baik itu. Kenapa kasus ini kok tiba-tiba dibuat seperti begini? Berarti kan ada sesuatu, ada something wrong Kalau dari gitu. pengadilan, silakan Pak Niko. Gimana? Kalau dari pengadilan Ya, berarti menyatakan tidak terjadi kesalahan teknis namun sengaja dimatikan audionya. Artinya seperti apa kalau Anda lihat? ya, kalau sengaja dimatikan audionya berarti ada hal-hal yang tersembunyi atau disembunyikan sebagai suatu pengungkapan atas pembuktian itu. Kan sebenarnya nggak boleh disembunyikan. Kita harus terang benderang. Sekarang kan era transparansi. Masyarakat bisa mengakses dengan berbagai cara, lewat berbagai macam media. Nah, oleh karena itu pengadilan tidak bisa mengatakan hal demikian. Apalagi ini pengadilan dibuka dan terbuka untuk umum. Kan sidangnya kan awalnya dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali sidang tertutup. Nah, itu beda. Loh. Oke, kalau ini di awal digadang-gadang perjalanan sidang akan dibuka secara terbuka untuk masyarakat dan kali ini ternyata tidak. Jadi artinya, kalau menurut anggapan Anda ada sesuatu yang disembunyikan seperti itu, seperti apa misalnya, Pak Niko? Ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang dalam masalah pembuktian itu tidak mau diungkap secara terang benderang Mhm, dalam masalah pembuktian ya. mhm. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan KUHP, itu harus dibuka, harus terang benderang Ada pasalnya pembuktian yang mengatakan itu. seperti itu, Pak Niko? Ada sih dalam KUHP itu ada, Mhm, harus kan dinyatakan terbuka, dibuka dan terbuka untuk umum. mhm, Kalau mhm, terbuka untuk umum berarti sidang itu harus diketahui oleh halayak ramai, oleh umum. mhm. Baik itu perjalanan sidangnya, materi persidangannya, maupun dari hal substansi, pembuktian, keterangan saksi, itu harus dibuka terbuka untuk umum. Artinya supaya masyarakat mendapat konsumsi Mhm, publik yang benar mhm, dari fakta-fakta persidangan itu. mhm, mhm, Nah, jangan apa namanya diskenariokan bahwa ini masalah pembuktian, ada hal-hal esensial yang tidak perlu diungkap. Loh, ini kan sidang terbuka, bukan sidang mhm, tertutup. Ini kan bukan perkara pemerkosaan. mhm, Ini kan mhm, perkara pembunuhan yang kriminal umum ini, mhm. Ya, ya kan? Pak Niko, kasus ini cukup panjang, 3 bulan lebih sudah berlarut-larut seperti ini, dan sekarang persidangan kali ini yang katanya terbuka, melainkan audio pun tidak dibuka untuk masyarakat. Ini nanti dampaknya ke masyarakat seperti apa? Ya, dampaknya ke masyarakat, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang betul-betul valid sesuai dengan fakta persidangan. Mhm, Sedangkan fakta persidangan itu nantinya akan dipakai sebagai putusan hakim. mhm, Putusan hakim itu tidak bisa hanya lewat apa namanya fakta-fakta berupa keterangan saksi atau BAP, mhm.
atau bukti lainnya, tetapi fakta persidangan itu merupakan kunci dari semua peradilan, Mhm. di mana dalam fakta persidangan itu terungkap siapa berbuat apa, buktinya apa, dan di mana buktinya, bagaimana buktinya, Mhm. itu akan terungkap dalam fakta persidangan. Oke, Sehingga ini kalau mhm, ditutup tepi, itu mhm, akan menjadi satu presiden buruk mhm, bagi informasi kepada masyarakat mhm, dan juga bagi fakta persidangan itu untuk kepentingan konsumsi daripada semua pihak, mhm, baik itu masyarakat, mhm, pengacara, lembaga-lembaga peradilan lain, mhm, ataupun juga daripada terdakwa sendiri maupun korban, mhm, keluarga mhm, korban. mhm. Gitu. Oke, ini dampak untuk masyarakat dan kita mengingat juga bahwa ini kasus ini juga menyangkut nama pejabat kepolisian yang juga terlibat dalam kasus ini. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa nantinya ke depan? Apakah memang ada Ya, intervensi dalam persidangan kali ini? kalau saya melihat dari sikap tegas dari Kapolri dan perintah dari Presiden Jokowi bahwa ini harus dibuka secara transparan, artinya tidak ada intervensi seharusnya, ya Mhm, kan? Tetapi saya tidak tahu apabila mungkin ada dalam tanda kutip oknum-oknum tertentu yang mhm, berusaha bermain untuk memanipulir atau untuk menskenariokan mhm. agar ini tidak terungkap secara terang benderang, secara jelas, ya itu mungkin saja bisa terjadi dengan dimatikan audio ini. Gitu. Oke, Pak Niko, sebenarnya ada beberapa persidangan yang memang tertutup, itu seperti apa kategorinya? Namun dijawabnya nanti Pak Niko, karena kami akan melanjutkan kembali sesaat lagi pemirsa untuk Anda, tetaplah bersama kami di Breaking News.